bahwa ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Lorong mereka mau berkuasa kok. Yang berkuasa yang punya proposal dong. Dan harusnya presiden capres-capres nih mulai ngomong itu. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Kami melihat banyak orang-orang berintegritas. Peraturannya ada, tapi harus ada kemauan dari pemegang kewenangan tertinggi untuk memberikan backup. Narasi perubahan kok koruptor, korupsinya banyak. Narasi perubahan itu kan mengesankan dirinya suci, Bang. Dirinya baik, Bang. Tapi kasus ini tentu ibarat hujan setahun, nah, kena panas sehari ini. Ya, selesai barang. Tapi satu hal ya, bahwa kasus Pak Joni Plate ini tentu menjadi beban dan pukulan telak bagi partai politik yang ada di poros perubahan. Bukan hanya bagi Pak Surya Paloh, bukan hanya bagi Nasdem, bukan hanya bagi Anies, tapi PKS dan Demokrat agak sulit membangun narasi perubahan. Ntar apa-apa, perkuat KPK. Bagaimana memberantas korupsi? Perkuat. Lo KPK 1 miliar, kamu 100 triliun kok. Pimpinan KPK itu kita pilih dengan ongkos kurang dari 1 miliar rupiah. Tapi Presiden Republik Indonesia besok kita akan pilih dengan uang 100 triliun rupiah. Mana bisa tanggung jawab pemberantasan korupsi diberikan ke satu lembaga yang pimpinannya dipilih dengan uang 1 miliar? Bagaimana kok dibalik-balik? Logika-logika ini yang mesti kita lawan. Yang kedua, deretkan orang-orang berintegritas yang berani, yang kemudian secara sistemik dan sistematis memerangi mafia itu. Jangan pengecut dong mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh, perkuat KPK, ikut demo. Tuh masa-masa yang demo pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Kasih proposal yang jelas. Bila perlu kasih harinya. Kasih agenda kepada rakyat. Kasih jadwal kepada bangsa ini. Jangan kita disuruh tepuk tangan terus tapi nggak selesai masalah. Soal bagaimana? Ini bukan masalah baru bagi umat manusia. Di negara-negara lain kita pun menyaksikan, bahkan di beberapa negara dibuatkan undang-undang khusus untuk bisa memberantas mafia. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Cengar-cengir aja sana kemari itu orang. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Ya kalau saya jadi presiden, saya akan memberantas korupsi. Saya yang memberantas korupsi, bukan KPK. Saya yang dipilih oleh rakyat. Saya bilang, saya setahun sebagai presiden, saya kubur itu korupsi bisa itu. Power presiden terlalu besar. Dan saya akan berjanji kepada rakyat, setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Jangan pengecut dong, mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Reformasi dulu punya beberapa agenda. Sebagian sudah beres. Nah, agenda KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang masih ada. Dan seakan merebak secara pelan-pelan. Ini yang harus dibereskan. Kalau Pak Anies bisa memberikan rumusan bagaimana itu tidak akan terjadi kalau dia jadi presiden, saya ikut milih dia. Kalau dia bisa jelaskan kepada saya, begini cara saya, kalau tidak akan terjadi korupsi selama saya memerintah, saya pilih dia, biar saya kader PDIP. Jadi kita ini jujur. Jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Cengar-cengir aja sana kemari itu orang. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Karena kita ini begitu orangnya. Kalau udah sibuk tuh dianggap sukses. Bego itu. Sibuk bukan sukses. Sukses tuh kelihatan jejaknya dan penyelesaiannya gitu. Memberantas korupsi bagaimana? Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa, kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut, ya. Kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh. Di mana ada percaya di Republik ini tidak ada kasus? Coba saya tanya, jujur. Kalau ada kemauan politik bisa dibereskan. Tapi kalau tidak ada kemauan politik, sulit. Karena urusan seperti ini membutuhkan sikap yang tegas dari yang paling atas. Ikhtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia,
pemberantasan korupsi. Orang boleh mengusung sesuatu yang dia kasih nama perubahan atau apapun, tapi harus bertanggung jawab untuk menyatakan bahwa Anda mau merubah apa, Anda mau pendiriannya apa. Saya tuh ya mendengar pidato dari teman-teman yang menyebut diri perubahan, kok isinya semua ingin melanjutkan. Aneh juga tuh. Salah dengar kali saya. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menantang para bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh parpol untuk mulai membicarakan cara pemberantasan korupsi. Menurut Fahri, para kandidat Capres 2024 seharusnya tidak hanya mengatakan cara pemberantas korupsi dengan hanya memperkuat KPK. Seharusnya Capres-Capres ini mulai ngomong itu. Kalian bisa memberantas korupsi nggak? Tantang Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya. Seharusnya, kata Fahri Hamzah, saat ini para kandidat Capres sudah mulai membicarakan soal cara memberantas korupsi. Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPR itu sesumbar jika dirinya menjadi presiden, maka hanya dalam kurun waktu setahun korupsi bisa diberantas. Kalau saya presiden, setahun kubur itu korupsi bisa, kata Fahri. Ia juga menyebutkan adanya ketidakstabilan di KPK sejak dulu hingga sekarang. Bahkan secara belak-belakan Fahri menyebut kalau KPK sebagai lembaga terpercaya negara dengan pemimpin yang tidak beres-beres. Sehingga pemimpin di KPK mayoritasnya berakhir dengan tidak baik. Semenjak masa kepemimpinan Taufikur Rahman, Ruki sebagai ketua KPK pertama berakhir. Pimpinan KPK selebihnya berakhir tidak baik, bebernya. Jadi, setahu saya mayoritas ketua KPK itu berakhirnya nggak baik. Setahu saya hanya Pak Ruki yang berakhir dengan baik, sambung Fahri. Menyinggung soal kian panasnya polemik di KPK saat ini, hingga ada aksi yang menuntut ketua KPK Firly Bahuri turun dari jabatannya. Fahri menegaskan jangan hanya Firly Bahuri saja, tetapi pemimpin KPK lainnya yang juga dipastikan ada masalah. Kita jangan bilang Firly ini semuanya ada masalah ini. Permasalahan yang terjadi pada para ketua KPK setelah habis masa jabatan Taufikur Rahman Ruki pada 16 Desember 2007 lalu. Mulai dari Antasari Azhar yang dipenjara terkait pembunuhan sampai masuk bui, ungkapnya. Tak hanya itu, Fahri juga menyebutkan Bambang Wijoyanto atau BW dan Abraham Samad yang statusnya sampai tersangka. Atas hal itu, Fahri yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI itu resah dan meminta agar lebih objektif. Jadi ini coba kita agak objektif sedikit lah. Saya itu agak apa ya, main otot itu udah nggak zaman gitu loh. Terlalu banyak persekongkolan yang belum terungkap di KPK. Mengingat KPK adalah lembaga yang memiliki hak dan kekuasaan yang cukup besar dalam negara. Pungkas politisi dari Nusa Tenggara Barat atau NTB itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.